Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat yang hadir. Di sini ada Pak Atta, Pak Chandra, ada Pak Kukuh, dan tadi ada Bu Mutia. Selamat pagi. Nanti mungkin Bapak Ibu DPL yang lain juga turut gabung. Dan tentunya juga buat teman-teman mahasiswa, selamat pagi, salam sehat semuanya. Tetap semangat dalam mengikuti kegiatan KKNT gitu. Terima kasih atas kehadirannya dan disiplin waktunya. Kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan pembekalan pertama dari KKNT MPKM. Sebelumnya mungkin sekedar informasi buat teman-teman mahasiswa maupun ke Bapak Ibu dosen yang lainnya. Kami kebetulan berempat, saya Pak Iwan Priyoga, tentunya sudah kenal semuanya. Kemudian ada Pak Chandra, ada Pak Kukuh, dan Pak Hatta. Kebetulan diamanai oleh Bu Cici, Kaprodi, untuk membantu mendampingi beliau mengawal kegiatan KKNT. Jadi meskipun tiap-tiap padukuhan itu ada DPL-nya masing-masing, tetapi secara keseluruhan kami berempat diamanai Bu Cici untuk membantu mengawal pelaksanaan KKNT selama 4 bulan ke depan. Nah, kebetulan juga pada pagi hari ini Bu Cici kemungkinan besar tidak bisa hadir karena ada musibah kemarin. Jadi kita doakan saja Bu Cici untuk bisa segera sehat, fit kembali, tidak ada suatu hal yang perlu dicemaskan. Untuk itu kegiatan ini kami laksanakan, artinya membantu pelaksanaan KKNT karena penanggung jawabnya tetap adalah dari Kaprodi. Oke, nanti kegiatan ini adalah merupakan kegiatan awal, meskipun Anda sudah diterjunkan pada tanggal 11 ya Pak Chandra ya, kalau nggak salah ya. 11, dan meskipun mungkin dari beberapa tim padukuhan masing-masing itu mungkin sudah mulai bekerja, sudah membuat time schedule-nya. Nah, tetapi ini adalah kami memberikan arahan, kami memberikan garis besar nanti apa yang perlu dilakukan. Nah, dari kami berempat ini kebetulan saya menjadi ya bisa dikatakan ketua pelaksana di lapangan, kemudian Pak Chandra membantu sebagai sekretaris administrasi, kemudian Pak Atta adalah penanggung jawab programnya, dan Pak Koko adalah penanggung jawab produknya. Jadi nanti kami berempat sebagai pendamping, tadi saya sampaikan pendamping dari Bu Cici sebagai penanggung jawab KKNT. Jadi itu kemudian pembekalan ini merupakan rangkaian awal. Nanti yang paling dekat kami rencanakan besok Senin juga ada pembekalan, yaitu pembekalan terkait penyusunan profil dusun, ya. Itu tanggal 28 itu kalau nggak salah hari Senin. Waktunya nanti menyesuaikan, nanti kami informasikan lebih lanjut. Nanti ada narasumber kemungkinan besar dari Pak Ogi ya, mantan dia dulu pernah menjadi pengajar juga di ITNY. Oke, nanti susunannya ya tadi pembukaan. Sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, mungkin untuk memperlancar kegiatan ini, kita berdoa dulu supaya kita diberikan keberkahan dalam kegiatan ini maupun kegiatan KKNT secara keseluruhan.
berdoa kami persilahkan. Ya, selesai. Ya, jadi susunan garis besarnya adalah nanti pembukaan, kemudian yang kedua itu adalah penjelasan terkait dengan program, nanti disampaikan oleh Pak Hatta, kemudian penjelasan terkait dengan produk, ya itu nanti dijelaskan oleh Pak Kukuh, kemudian terkait nanti yang terakhir adalah administrasi pelaporan, nanti disampaikan oleh Pak Chandra. Ya, secara garis besar kami sudah membuat link Google Drive, nanti dijelaskan oleh Pak Chandra, artinya teman-teman mahasiswa pelaporannya nanti semua masuk ke dalam link Google Drive yang nanti akan dibagikan ya, oleh Pak Chandra. Jadi masing-masing apa namanya tim padukuhan itu nanti ada linknya sendiri-sendiri. Di link Google Drive nanti bisa Anda masuk ke timnya sendiri-sendiri dan sudah ada masing-masing tim sudah ada namanya masing-masing ya. Jadi tanggung jawab perorangan salah satunya adalah logbook, itu juga harus dibuat gitu ya sebagai kinerja perorangan yang bisa kita nilai. Kemudian kegiatan yang sifatnya tim padukuhan itu juga nanti bisa dimasukkan ke masing-masing apa namanya foldernya. Dan kemudian nanti yang terakhir tentunya adalah secara keseluruhan produk desanya. Jadi secara garis besar kemarin mungkin sudah disampaikan pada saat penjelasan di awal bahwa produk yang Anda buat itu adalah profil, kemudian peta, dan site plan. Kami secara garis besar sudah membuat schedulingnya, jadi karena diawali di pertengahan bulan, taruh kata bulan Maret, berakhir di pertengahan bulan Juli. Jadi 4 bulan scheduling secara garis besar itu kami berharap Anda di 2 bulan pertama itu sudah melakukan kegiatan apa namanya profil, ya survei dan sebagainya, profil dan peta, ya. Kemudian di 2 bulan terakhir itu saya harapkan sebulan pertama itu adalah Anda sudah membuat set plan-nya. Dan kemudian bulan terakhir, ya antara 3 sampai 4 minggu di bulan terakhir, itu adalah finishing produk. Kami berharap produk itu tidak dadaan gitu ya, tidak dengan kita membuat schedulingnya, kami berharap produk itu bukan produk dadaan, artinya finishingnya memang sudah dibuat sejak 3 sampai 4 bulan 3 atau 4 bulan minggu terakhir, sehingga nanti juga bisa konsultasi ke Pak Hatta, ke Pak Kukuh ataupun ke kami semua gitu ya, ataupun ke DPL juga, karena memang nanti Anda juga didampingi oleh DPL gitu ya. Jadi nanti produk akhirnya kita usahakan produknya adalah produk yang maksimal ya, dan itu bisa membanggakan kalian semua. Itu yang saya harapkan dari teman-teman mahasiswa KKNT di Desa Timbul Harjo ini di 8 padukuhan, jadi ada 8 tim. Demikian dari saya, mungkin untuk mempercepat waktu karena mungkin ada Bapak Ibu melaksanakan kegiatan yang lain nanti di jam 9 ke atas. Saya persilahkan, oh ya ini sebelum saya berikan waktu ke Pak Hatta, ini ada Bu Ayu, selamat datang Bu Ayu, dan Pak Lukis, selamat bergabung, terima kasih. Ini saya share PPT-nya aja. Oke, sudah kelihatan Pak Hatta? Siap, sudah Pak. Oke ya, sudah kelihatan ya, ini jadi pembekalannya. Jadi ini tadi saya katakan pembekalan yang pertama, nanti ada pembekalan selanjutnya. Saya pikir sudah Anda paham. Oke, untuk panduannya
nanti Anda bisa download di Google Drive ya. Di sini nanti bisa Anda download. Oke, waktu saya berikan ke Pak Hatta, monggo persilakan. Baik, terima kasih Pak Pri atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu lapangan atau TPL maupun mahasiswa peserta KKNT periode 2021-2022 ya, genap. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan, saya termasuk yang nggak hafal periode semester. Mohon maaf teman-teman sekalian. Yang jelas kalau di Timbulharjo teman-teman ini termasuk batch ketiga, dan saya kira juga KKNT di ITN, di DWK ITN-nya juga teman-teman ini termasuk batch yang ketiga. Artinya bahwa teman-teman ini adalah angkatan yang sudah memiliki contoh ya sukses dari KKN batch pertama maupun kedua. Artinya yang lain harapannya lebih besar ya, dari kesiapan tentu lebih siap, dari segi produk tadi sudah ada contohnya, dari segi dosen pembimbing lapangan lebih banyak ya. Dari segi kelurahan nanti saya ceritakan. Ya saya kira ini besar harapan, tapi kalau saya lihat tadi dari penjelasannya Pak Pri, produk luaran yang ditargetkan teman-teman ini tidak sebanyak daripada batch yang kedua kemarin. Ya, batch kedua kemarin cukup banyak, walaupun sudah bisa melampaui target, tapi saya kira perlu effort yang besar juga. Ya, makanya tadi Pak Bin menyampaikan jangan sampai di dada bukan di dada ya, tapi jangan sampai persiapannya itu diakhirkan. Jadi semuanya serba dadakan. Oke. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan bahwa gini, Pak Bin, slide-nya apakah? Atau saya share dari ini? Mungkin Pak Hatta aja bisa nge-share. Oke, siap, bisa Pak. Di sini kok macet kayaknya. Biar ini nggak usah jadi online. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa sebagai spirit KKNT ini, teman-teman itu kan harus punya quote tersendiri lah. Kalau saya mencoba memberikan semacam motivasi terhadap kegiatan kita ini, bahwa KKNT itu sebagai wujud bahwa kita itu ternyata bisa bermanfaat. Apapun dari kita itu ternyata bisa di share. Nah, dalam hal ini teman-teman sudah kuliah kurang lebih 3 tahunan semester 7. Saya kira punya pengalaman yang cukup banyak dari sisi teori. Nah, sekaranglah saatnya teman-teman untuk belajar sebagaimana spirit KKN itu. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan ini rencana program ini batch yang kedua kemarin, makanya namanya masih eksis ya mereka. Ini kami jadikan best practice atau contoh benchmark praktek yang sudah baik dilakukan sebelumnya. Dulu itu sampai targetnya itu 5. Ini tiganya A, B, C. Nah, dulu itu aja D, ada E. Jadi 5. Ada video, ada profil yang di tingkat kelurahan. Nah, sedangkan teman-teman di sini cukup dibatasi di 3 saja. Administrasi KKN itu pasti ya. Nanti Pak Chandra ini yang akan menggawangi
terkait administrasi, pelaporan dan sebagainya. Tapi dalam hal program, saya sampaikan teman-teman perlu melakukan survei ke kelurahan, baik lapangan semuanya, seluruh sudut-sudutnya, maupun dari sisi administrasi. Jadi ya survei primer dan sekunder perlu dibagi-bagi. Saya kira karena teman-teman sudah dibagi per pedukuhan lebih baik ya, makanya teman-teman terbatas di pedukuhan masing-masing. Adapun nanti kalau di tingkat kelurahan ya teman-teman bisa survei bersamaan. Secara umum nanti akan saya jelaskan sedikit sebagai pemantik. Kemudian komunikasi ke kelurahan ini penting, ini dilakukan karena ini tingkat kelurahan berarti dilakukan oleh ketua kelompok. Kalau dulu namanya Aldi, kalau sekarang namanya Kamal ya masalah. Nah itu sebagai pintu komunikasi. Jadi satu pintu misalnya. Jadi biar komunikasinya nggak bolak-balik, nggak mengulang dan sebagainya. Tahu sendiri kelurahan itu ada atau tidak ada KKNT, dia berjalan kegiatannya. Jadi teman-teman jangan memiliki pandangan bahwa wah nih kelurahan ini kalau nggak ada KKN nggak jalan. Oh enggak, ya jangan kebalik seperti itu. Ya jadi ada atau nggak ada KKNT, kelurahan itu jalan. Artinya apa? Ya kita partnering saja, kita mitra atau kita kolaborasi lah dengan mereka. Atau justru kita yang meminta bantuan kelurahan untuk merelakan dirinya, kita ikut bersama mereka melakukan pelayanan, kira-kira begitu. Jadi teman-teman harus proaktif. Saya ingin sampaikan, makanya ini tulisannya program yang sub kedua dari administrasi KKNT adalah komunikasi kelurahan. Artinya teman-teman aktif bertanya ya ke sana. Atau kalau nggak ada kegiatan ya aktif aja nongkrong di sana, pasti nanti kita dimintai bantuan. Nah dalam hal ini nanti ada kaitannya dengan kegiatan sosial lainnya. Kemudian, nah ini proposal, ini juga penting ya teman-teman, itu kan juga penting secara tertulis harus menyampaikan kepada Pak Lurah ya. Dalam hal ini nanti supervisor teman-teman adalah Pak Sawabi, ya itu perlu didiskusikan. Targetnya apa sih kegiatan ini dan lain sebagainya. Jadi supaya kelurahan juga tahu ingin minta bantuan teman-teman itu sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan tujuan kegiatan KKNT. Jadi harus sama-sama dikasih tahu, kita harus aktif menyampaikan. Nah, proposal ini harapannya sebagai tanda kesepakatan antara beberapa pihak, dalam hal ini adalah kelurahan, kemudian tim KKN, kemudian DPL atau mewakili kampus. Nah, di pengesahan harus ada nih koordinator kelompok KKN secara kelurahan ya. Kalau dulu namanya Kormanit ya. Mana sih? Saya lupa. Koordinator unit ya. Kalau ini koordinator desa, ini berarti atau kelurahan ini Kamal. Nah, koordinator ke unit masing-masing ya berarti ke pedukuhan. Berarti harus ada tanda tangannya koordinator mahasiswa ya di tingkat kelurahan atau Kamal. Harus ada ketua panitia KKN misalnya dalam hari Pak Pri, sekretarisnya nanti ada Pak Chandra. Kemudian harus ada tanda tangannya Pak Lurah sebagai pemimpin tertinggi di kelurahan. Harus ada tanda tangannya dari Kaprodi. Jadi dari tanda tangan itu wujud bahwa isinya itu disepakati seperti itu. Nah ini penting proposal. Kemudian laporan kelompok ini penting juga. Kelompok ini nanti ada dua berarti, bahkan nanti laporan KKN itu ada 3. Satu laporan individu, yang kedua laporan setiap pedukuhan. Yang ketiga adalah laporan satu kelurahan. Berarti laporan kelurahan nanti berarti Kamal penanggung jawabnya, kalau kelompok berarti penanggung jawabnya per pedukuhan nanti ditunjuk koordinator siapa. Kalau individu berarti masing-masing. Nah, artinya yang dikejar adalah laporan individu. Nanti dikumpul dari yang di pedukuhan, dikumpul lagi menjadi satu kelurahan. Kira-kira poin-poin pentingnya di sana. Kemudian kalau penyusunan buku profil pedukuhan, sebagaimana yang ditargetkan dari KKNT ini, teman-teman perlu input data dan informasi ya dari RPJM desa, rencana induk desa atau master plan desa. Ini penting. Harus ada PJ-nya juga untuk ini. Ya. Alhamdulillah di Timbulharjo sudah punya keduanya, itu sudah bisa diambil. Jadi teman-teman untuk survei tidak begitu effortnya itu tidak begitu sulit kalau menurut kami, tidak begitu besar lah effortnya nanti untuk
pengumpulan data informasi ini. Kecuali data primer ya, foto-foto jangan sampai ambil dari Googling atau Google Map ya. Teman-teman harus benar-benar Google Street View, apalagi jangan. Itu kan sudah sekian tahun sebelum hari ini. Jadi teman-teman harus ke lapangan beneran foto di lapangan sesuai dengan kondisi existing saat ini. Ya. Jadi ini RPJM Desa dan Master Plan Desa ini sudah dibuat waktu itu KKNT batch pertama. Nah, ini angkatan Audi yang kedua kemarin nggak ikut. Jadi ini tinggal ambil saja. Teman-teman batch ketiga apalagi ya, tinggal ambil. Kemudian menyusun draft formulir perdukuhan, misalnya teman-teman mau melakukan wawancara, berarti ya bikin formulir apa saja yang ingin ditanyakan biar terstruktur lah nanti. Jadi kerangka laporannya itu dibuat lebih dulu. Nah, nanti ini konsultasinya dengan Pak Pupu dan DPL masing-masing saya kira ya. Terus melakukan pengumpulan data, analisis, penyusunan bukunya, pembuatan poster dan peta transek atau poster peta transek map poster peta transek ini berarti bukan dan maaf ini saya ganti nanti tidak ininya dua sekalian saya benerin saja ya. Ini harus clear koordinator seperti ini harus clear supaya terbantu teman-teman. Jadi kalau untuk PJ penyusunan begitu disiapkan oleh teman salah satu ditunjuk, tapi kalau untuk pelaksanaan semuanya. Jadi untuk penyiapan dokumen itu ditunjuk salah satu nggak apa-apa. Kemudian tadi memperbarui website kelurahan. Nah, ini penting ya, website kelurahan Timbularjo sudah ada, hanya masih nggak up to date ya. Ini penting untuk diupdate. Nah, nanti siapa ditunjuk untuk melakukan pembaruan ini, termasuk profil-profil yang sudah disusun itu perlu juga diupdate. Atau teman-teman sementara ngupload aja profil-profil yang batch sebelumnya ya. Batch sebelumnya itu sudah membantu RPJM Desa sama Master Plan Desa itu batch pertama. Batch kedua itu sudah menyusun profil Padukuhan Rian, Kowen sama Sewon. Nah, itu diupload dulu nggak apa-apa ya, untuk yang sekarang mungkin diuploadnya di akhir. Nah, ini penting. Nah, terakhir adalah program terakhir adalah kegiatan sosial lainnya, sebutannya begitu. Yang pertama tentu konsultasi dengan pemerintah kalurahan, ini penting ya, terjadi koordinator kalurahan sebenarnya. Kemudian survei kegiatan, ini penting. Kemudian kegiatan apa saja sih yang ada di sana, misalnya ada piket, kalau di kalurahan itu ada piket malam, kemudian ada piket pelayanan siang, itu juga ada. Kemudian ada senam bersama, ada kemarin sih vaksin. Kalau tahun ini, periode ini kayaknya pembagian bantuan langsung tunai kalau nggak salah. Kemudian ada yang upgrade rumah ya, rumah tidak layak huni begitu. Jadi macam-macam, ini kegiatan kelurahan itu banyak. Makanya teman-teman perlu proaktif komunikasi ke kelurahan, kegiatannya apa saja yang bisa dibantu teman-teman. Bahkan misalnya di tingkat pedukuhan ada kegiatan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, boleh. Ada bimbel yang komunitas tingkat tingkat pedukuhan itu boleh. Misalnya ada kegiatan PKK tingkat pedukuhan itu boleh. Macam-macam. Jadi, nah ini makanya perlu survei. Kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa selain untuk menyusun buku profil misalnya, yang isinya ada peta, ada macam-macam tadi. Ya, ini teman-teman perlu lakukan. Dan saya kira wajib dari sejak sekarang ya. Saya mohon maaf, kemarin ada yang nanya ke saya, bimbingan saya, Pak, ini kegiatan apa saja? Saya bilang, karena belum ada aturan yang cukup jelas dari tingkat prodi, maka saya belum berani menyampaikan. Tapi kurang lebihnya saya sampaikan produknya ini. Nah, saat inilah saya menjawab pertanyaan mahasiswa tersebut. Ini kegiatannya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya misalnya ini menyusun buku profil padukuhan. Nah, ini produk yang batch kedua kemarin.
dia bikin 4 poster, 1 transact map kelurahan, tapi budaya, kelurahan budaya, karena Tim Harjo masuk rintisan kelurahan budaya. Kedua adalah transact map pedukuhan. Ya, jadi ada 4 poster, bukunya juga ada 4 profilnya. 3 pedukuhan, 1 profil ini. Profil rintisan kebudayaan, rintisan kelurahan budaya, plus 1 videografi. Nah, kemarin begitu. Nah, untuk saat ini, saya kira teman-teman targetnya ada buku profil pedukuhan, album beta jelas, album desain, side plan, pedukuhan, kemudian poster peta transact, tadi saya sampaikan, termasuk update isian website kelurahan. Nah, ini target teman-teman ini, ada 5 hal. Yang diupdate di website ini ya terkait dengan program saja, jangan yang lain, kecuali dari pihak kelurahan minta bantuan, Mas ini sekalian, atau Mas atau Mbak ini sekalian diupdate dong. Oke, ya. Nah, teman-teman juga bisa nongkrong, nampang di poster ya, seperti ini kakak tingkatmu ini periode sebelumnya sudah nampang juga di poster-poster, boleh saya silahkan, nggak apa-apa lah. Foto-fotonya untuk kenang-kenangan ya. Nah, ada dalam menyusun buku profil pedukuhan ini ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan. Yang paling penting dan utama dari awal ya, saya sampaikan adalah konsultasi dengan pihak kelurahan. Jadi jangan sampai teman-teman bekerja sendiri ya, tanpa panduan dari kelurahan. Ya. Karena teman-teman kita itu kan mitra. Nah, tentu juga sebenarnya konsultasi dengan DPL ya. RPJM desa, rencana induk desa itu penting, harus dibaca juga. Ada produknya berupa hard file ada di kelurahan, soft file-nya juga boleh lah, nanti saya share linknya. Ini Pak Chandra juga sudah punya kalau nggak salah. Bisa di-share, tapi untuk kebutuhan kita saja ya teman-teman sekalian. Jadi jangan di-share di luar dari kepentingan ini. Saya harap teman-teman bisa amanah untuk hal ini, karena saya kira ini milik desa, dokumen resmi ya. Kemudian dokumen draft formulir profil ini juga perlu disampaikan. Di sana ada database rumah tidak layak huni. Di setiap pedukuhan itu pasti ada rumah tidak layak huni. Teman-teman perlu bikinkan itu. Kenapa? Karena harapannya nanti kalau sudah ada database, pemerintah kelurahan bisa mengajukan proposal untuk perbaikan rumah-rumah masyarakat miskin atau rumah tidak layak huni ini, saudara-saudara kita yang belum beruntung ini, ke pemerintah pusat. Jadi kalau sudah ada profilnya, enak nih kelurahan cukup cepat nanti melakukan upgrade rumah-rumah yang tidak layak huni misalnya. Kemudian penerima bantuan sosial, ini juga penting untuk diupdate ya. Kadang-kadang di tingkat pedukuhan itu pasti karena standar kemiskinan itu macam-macam, dari BPS sendiri, Kemendes sendiri, dari Kemendagri beda lagi, nanti dari gugus COVID beda lagi ya. Makanya teman-teman perlu membuatkan peta database penerima bantuan sosial, termasuk UMKM. Ya. Nah, ada beberapa data UKM sudah muncul di rencana induk desa. Jadi teman-teman bisa baca dulu di sana, tinggal diupdate saya kira. Jadi di tingkat pedukuhan sangat cepat informasi kalau teman-teman bisa proaktif ya, termasuk isian website desa ya. Kemudian kalau formulirnya sudah profil pedukuhan sudah disepakati ya, kemudian lakukan pengumpulan data. Nah, ini proses-proses seperti ini penting ya. Dan sampai yang ke-10 ini. Nah, selanjutnya ini program yang kedua. Jadi program besar teman-teman ini ya. Program yang kedua ini melaksanakan kegiatan sosial lainnya. Ini penting. Kalau yang batch sebelumnya COVID masih vaksinasi, batch pertama itu juga bantu. Batch kedua juga masih bantu ya, vaksinasi di tingkat kelurahan. Dulu bahkan sampai pernah sehari itu 1.000 orang. Ya, alhamdulillah waktu itu 7 orang. Ya, mereka membantu untuk verifikasi data-data calon masyarakat yang akan diimunisasi. Ini dokumentasinya. Nah, teman-teman perlu ketahui kegiatan-kegiatan berarti teman-teman di sana kalau bisa menggunakan ini ya, seragam HM boleh, pakai, kalau ada yang nggak punya misalnya pakai jas alma mater boleh, kemudian pakai ID card ya, menunjukkan bahwa teman-teman ini adalah mahasiswa KKN ya. Jadi supaya
care. Orang lain kadang-kadang nggak tahu kalau teman-teman KKN ya sudah biasa aja, dikiranya orang setempat misalnya. Jadi padahal teman-teman bukan orang setempat. Nah ini boleh nanti dibuatkan. Saya kira Pak Chandra ada programnya untuk membuat name tag ini. Jadi ini penting juga untuk dibuat. Nah kemudian untuk kegiatan sosial lainnya ini, ya ini tadi saya contohkan ya. Selain konsultasi, teman-teman juga perlu survei. Kegiatan apa saja sih yang ada di tingkat padukuhan dan kelurahan misalnya. Satu, ada pelayanan administrasi desa, ada piket jaga malam, piket jaga kebersihan, ada senam pagi, ada apel, ya, ada piket pelaksanaan rapat atau musyawarah desa, teman-teman juga bisa bantu. Kemudian olahraga bersama atau senam pagi, bimbingan belajar informal di desa, taman pendidikan Al-Quran, dan macam-macam. Ya, silakan teman-teman bisa masuk di kegiatan-kegiatan ini. Jadi istilahnya 24 jam itu teman-teman hampir ada kegiatan terus ya. Termasuk tidurnya itu kan teman-teman harusnya di sana ya, di desa. Artinya berarti benar-benar teman-teman itu all out kegiatan ikut di sana. Ya menyelami lah. Kapan lagi ya mumpung untuk orang-orang yang non Jogja ya, kapan lagi teman-teman bisa hidup di tengah-tengah masyarakat Jogja misalnya. Kecuali yang orang Jogja ya berarti kapan lagi teman-teman hidup di tengah-tengah masyarakat Timbulharjo. Kalau besok pengen nginep di homestay yang Vipes ya, yang lagi lagi ngehits ya di Timbulharjo juga ada di daerah Tembi ya. Nanti kapan-kapan lah koordinasilah dengan Pak Pri ya, biar kita bisa nginep bareng di sana. Kemudian target capaian untuk kegiatan sosial lainnya ini ada terjalin komunikasi yang baik antara mahasiswa dan masyarakat. Itu penting teman-teman. Ada cerita menarik batch pertama waktu itu kalau nggak salah. Batch pertama cerita bahwa apa masalah yang dialami teman-teman. Salah satunya adalah bahasa. Nah, bahasa itu waktu itu si anak KKN ini lagi survei, kemudian tanya ke anak-anak ya, nggak tahu sebaya atau lebih muda ya, saya nggak tahu. Karena dia nggak tahu bahasa Jawa, anak-anak ini juga bisa bahasa Indonesia ternyata. Wah, ini kan agak ribet juga pakai bahasa Tarsan. Akhirnya si anak ini diboncengin lah sama si mahasiswa, kemudian suruh nunjukin rumahnya siapa. Dan berhasil. Nah, saya kira hal seperti ini termasuk yang perlu digarisbawahi ya, bahwasanya dengan keterbatasan bahasa dan belum pernah ketemu sama sekali, saya kira cara-cara yang cerdas seperti itu bisa diterapkan ya teman-teman. Jadi harus terjalin komunikasi. Kemudian yang selanjutnya membantu pelayanan administrasi desa, piket di pelayanan itu. Kadang ada masyarakat yang minta pengantar untuk nikah, minta pengantar untuk surat kematian, surat apalagi macam-macam. Ada yang surat keterangan kelakuan baik misalnya, dan macam-macam. Jadi di desa itu kegiatannya macam-macam. Nah, teman-teman bisa membantu. Terjalin sosialisasi sosial ya, hubungan sosial lah kurang lebih ya, yang baik bersama staf. Nah ini penting. Dengan staf kelurahan, staf desa di Kelurahan Timbulharjo, teman-teman harus terjalin hubungan lah. Jadi jangan sampai teman-teman keluar masuk kelurahan, minta data, kemudian ikut piket-piket, ya olahraga bersama apel, tapi nggak kenal satu sama lain. Ya kalau bisa saling kenal supaya nanti namanya kalau orang sudah dianggap kenal dan dianggap saudara misalnya kan agak lebih mudah juga kita misalnya meminta data dan sebagainya. Jadi penting. Selain dengan masyarakat umum, juga teman-teman bisa juga dengan staf desa. Nah, ini penting sekali. Ini data dan informasi pendukung untuk teman-teman di Timbulharjo sudah ada rencana induk desa. Di sini ada data-data cukup banyak ya. Umum di kelurahan ada. Makanya kemudian program KKN, ini program KKN yang batch pertama. Karena walaupun dulu sempat ada konsultannya juga, jadi memang kolaborasi dengan konsultansi mahasiswanya. Nah, ini datanya masih sifatnya di kelurahan, jadi masih umum sekali ya di kelurahan. Tetapi, bukan tetapi dulu. Nah, kemudian KKN saat ini itu tujuannya untuk mendetailkan data dan informasi yang ada di tingkat kelurahan ini menjadi tingkat kebutuhan. Jadi ya ada semacam mini rencana induk desa lah, tapi di tingkat kedalamannya tingkat kebutuhan. Cukup menarik sih, tantangan untuk kita semua. Ya,
Di rencana induk desa tingkat kelurahan ini sudah ada album desain termasuk album peta. Nah, teman-teman bolehlah nanti pinjem. Kamal ada? Halo Kamal. Iya Pak, ada Pak. Oke. Nanti kapan Senin ya atau Selasa depan ya kita ketemu nanti di fasilitasi Pak Pri dan teman-teman. Boleh mohon izin nanti ada ruangan 1 kosong di kelurahan, nanti ruang LPMK. Nanti teman-teman bisa berkantor di sana sementara. Nanti ketemu dengan Pak Lurah juga dan Pak Sawabi untuk mohon izin kita menggunakan ruang itu. Nah, di sana nanti buku-buku ini bisa teman-teman baca. Jadi buku ini tidak bisa dibawa keluar misalnya. Nah, teman-teman bacanya di sana. Di sana ada komputer 1. Untuk WiFi, insya Allah cukup juga bisa membantu. Nah, teman-teman bisa berkantor di sana, ya. Nanti Kamal ini ya dikoordinasikan ya. Iya Pak, siap. Ya. Nah, terus satu lagi ada 2 sebenarnya. Satunya saya lupa belum menampilkan. Rencana pembangunan jangka menengah Kelurahan Timbulharjo. Ini RPJMK. RPJMK. Ini tapi saya belum punya dokumennya, nanti saya share lah nanti kalau sudah ada dokumennya. Hanya saya punya dokumen mentah isinya sudah ada, cuman kalau dokumen jadinya saya belum. Nah, nanti coba saya tapi kalau di desa ada, saya lupa tapi kemarin nggak ngefoto covernya seperti apa. Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui. Satu lagi ada dokumen rencana rintisan kelurahan budaya. Harusnya saya tampilkan di sini tapi lupa, saya belum menambahkan. Nah, itu 3 buku ini ya, termasuk album berarti ada 5. Ada 5 buku ini bisa membantu teman-teman untuk memahami Kelurahan Timbulharjo ini ya, seperti apa, termasuk konstelasi wilayah ya, dia terhadap Panewon atau terhadap kecamatan itu apa, terhadap Kabupaten Bantul, terhadap DIY juga bisa dilihat ya. Teman-teman bisa belajar cukup banyak di dokumen-dokumen. Terakhir yang saya sampaikan, nah teman-teman, program KKN ini ada 8 padukuhan ya, itu teman-teman sekarang menyasar di sini. Sebentar, saya boleh coba sedikit. Nah, ini kemarin sudah berian. Salah. Kemarin sudah berian ini. Kemudian Sewon itu sudah, kemudian Koen 1 sudah. Nah, ini zona 1, zona ekonomi, ini zona pelayanan terpadu. Nah, ini teman-teman sudah. Nah, sekarang teman-teman di Tubalan, ada di BIS ya. Tubalan itu nyebar ya perubahannya. Tubalan BIS ada yang di Sudimoro, kemudian ada di Ngentak, ada di Kepek, ada di Ngasem, kemudian Koen 2. Plus Gagan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 padukuhan. Ini termasuk kalau di Timbulharjo, di dokumen perencanaannya, dia termasuk di zona pertanian terpadu, sama di zona permukiman terintegrasi. Nah, ini salah satu pemantik saya biar teman-teman baca rencana induk desa, teman-teman bisa baca kebijakannya sebenarnya apa sih untuk di kawasan ini. Jadi supaya perdukuhannya itu semakin melek ya, nanti harus ngapain aja program-programnya ya. Jadi memang Timbulharjo lagi fokus untuk memperdalam tingkat perdukuhannya. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 5 lagi perdukuhan yang belum diperdalam profil. Harapannya misal ada program-program lanjutan, nanti buku profil ini membantu. Artinya apa? Artinya teman-teman ini jika ada prasyaratnya, jika sesuai dengan tujuan KKN ini, maka atau teman-teman bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan, maka teman-teman sebenarnya secara langsung membantu inovasi dari Kelurahan Timbulharjo ini untuk melayani masyarakatnya semakin baik. Karena tentu saat ini tingkat desa atau tingkat kelurahan pun sekarang juga sedang berkompetisi sebaik mungkin melayani masyarakat ya. Tidak hanya Timbulharjo ya, kelurahan yang lain juga demikian. Apalagi besok kalau ada
bimbingan dari Pak Ogi ya, teman-teman bisa memperdalam lagi apa sih rencana induk desa dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Ogi pakar di situ ya. Kesempatan dimanfaatkan untuk memperdalam pertanyaan terkait apa fungsi rencana induk desa dan bagaimana kita PWK atau planner bisa membantu ya untuk merealisasikan mimpi-mimpi masyarakat desa. Oke, saya kira mungkin itu Pak Pri. Kalau pertanyaan mungkin ada atau ditiadakan, Pak Pri? Silakan langsung saja mungkin kalau terkait. Silakan jika ada. Kalau ada biar lanjut dulu, nggak apa-apa Pak Pri. Oke ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Hatta. Teman-teman semuanya, kenapa Pak Hatta sangat memahami, karena kebetulan beliau 2 batch jadi DPL KKNT MBKM di Timbulharjo. Tapi yang pasti adalah kebetulan Pak Hatta itu adalah yang bahu rekso di Kelurahan Timbulharjo. Jadi Pak Hatta itu penduduk Kelurahan Timbulharjo. Jadi beliau paham betul dengan kondisi yang ada di Timbulharjo. Jadi teman-teman nanti bisa ya konsultasi ataupun mungkin bisa menanyakan tentang terkait dengan yang ada di Timbulharjo. Tetapi yang saya inginkan adalah teman-teman jangan meninggalkan DPL ya. Artinya Anda juga perlu juga dengan konsultasi dengan dosen pembimbing masing-masing gitu ya. Kan Anda sudah paham betul ada 8 tim dan ada 8 DPL. Oke, langsung saja mungkin Pak Kuku terkait dengan program, produk. Ya Pak, siap. Ya. Kok belum berubah ya punya saya? Ya, yang sudah saya ganti kan tempat saya Pak tadi. Oh iya sudah. Dan dilanjut Pak Pri aja. Ya oke ya, saya lanjut sini ya. Oke. Saya yang share aja nggak apa-apa Pak. Tapi dirubahnya Mas disimpan Pak Pri Pak. Di sini aja sudah. Oke, nggak apa-apa Pak Kuku. Silahkan. Ya. Sudah kelihatan nih Pak Kuku? Sudah Pak. Ya, oke. Siap. Monggo Pak Kuku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah terdengar ya Pak suara saya? Oke. Terdengar Pak. Jernih Pak, jernih. Untuk berikutnya ya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Iwan Priyoga dan Pak Hatta Effendi. Menindaklanjuti program, maka ada juga luaran yang dihasilkan ya. Nanti kurang lebih kalian bisa melihat ya detail produk. Jadi secara format dan isinya ya kurang lebih kalian bisa dapat gambaran seperti ini. Yang pertama untuk buku profil padukuhan ya. Nah, untuk buku profil padukuhan ini bisa kalian lihat ya formatnya ukuran kertas A4. Nah, bolak-balik ya. Jadi halaman 1 dan 2 itu bolak-balik, begitu seterusnya ya. Kemudian potret ya atau vertikal. Marginnya ini 3 cm untuk yang dalam, karena bolak-balik ya saya sebut dalam, karena yang pertama di kiri ya, yang kedua di kanan. Ya, kayak gitu ya. Jadi dalamnya 3 cm, karena nanti digunakan untuk pembatas ya. Kemudian atas bawah luar itu 2 cm, spasi 1,15 ya, supaya bisa memuat banyak deskripsi ya di dalam satu lembar. Kemudian font Arial Nairo 11. Untuk inovasi aja sih ya, supaya tidak terlihat seperti skripsi ya. Jadi selama ini kan kalian itu terlalu kaku ya dalam membuat laporan. Jadi laporan itu seperti menulis skripsi ya. Nah, supaya lebih eye-catching dan inovatif aja. Kemudian back number halaman ya, nomor halaman di kanan bawah. Nanti silahkan juga kalau misalnya mau diberi header footer ya,
Kemudian cover memuat judul, nama padukuhan, kelurahan, kapanewon, kabupaten ya. Jadi mesti lengkap ya. Padukuhan apa, kelurahan apa, kapanewon, kabupaten apa. Ya, jangan hanya profil padukuhan apa, tapi nggak ada kelurahan, kapanewon, kan kita nggak tahu ya. Kemudian tahun berapa ya. Kemudian ada tulisannya juga nanti KKNT PWK ITNY supaya produk ini bisa dikenal secara luas dan PWK ITNY ini terbit ya di mana-mana ketika pemerintah atau instansi lain ini membaca. Jadi nanti silakan dibubuhkan ya, disisipkan. Kemudian ada logo ITNY ya, kelurahan atau kabupaten ya. Biasanya kalau kelurahan nggak ada, ini biasanya memakai kabupaten. Kemudian logo MBKM ya, kurikulum merdeka gitu ya. Nah, kalau nggak ada juga bisa menggunakan dikti ya atau Mendikbud. Kemudian peta disertai layout seragam ya. Jadi kalau bisa peta itu semua disertai layout dan layout itu nanti seragam. Semua peta sama ya. Misalnya standarnya ada judul ya, mungkin ada legenda, ada juga arah mata angin ya. Kalau perlu peta insert ya. Kemudian sumber dan lain-lain ya kalau diperlukan. Intinya layout standar ya dan seragam, jangan ada yang berbeda-beda layoutnya. Kemudian tabel disertai judul tabel, kemudian gambar disertai nama gambar ya, jangan kosongan gitu ya, ini tabel apa, kemudian gambarnya gambar apa ya, nggak dimuat redaksinya ya, jadi kita nggak tahu. Kemudian sistematikanya, ini ada cover ya, halaman cover, dibuat secantik mungkin ya, sebagus mungkin, jangan kayak cover skripsi ya. Tadi sudah diperlihatkan contoh-contohnya di Pak Hatta itu tadi sudah bagus-bagus sekali ya. Nah, itu nggak butuh kemampuan Corel ya, sebenarnya PowerPoint dan Word itu sudah bisa seperti itu. Ya, jadi nggak ada alasan kalian tuh harus pakai Corel. Ya. Jadi jangan terpaku pada hal-hal yang rumit ya. Sederhana itu bisa. Kemudian tim redaksi ya supaya kalian tampil juga ada foto-foto dan nama-nama anggota yang menyusun ya. Kemudian kata pengantar, kemudian konten buku ya atau semacam daftar isi ya. Tapi kalau daftar isi kan terlalu kaku ya untuk hal-hal yang resmi. Jadi bisa dibuat konten buku aja ya supaya lebih terlihat manis. Kemudian gambaran umum, pemerintahan lembaga, kondisi fisik, sarana prasarana, sosial, masyarakat, ekonomi, dan potensi padukuhan. Ya. Nah, untuk konten buku ini nanti juga bisa menyesuaikan dari keberadaan data ya, atau ketersediaan data, dan juga mungkin ada request dari padukuhan gitu. Jadi untuk konten buku ini juga nanti bisa berubah jika diperlukan ya, ada permintaan atau ketersediaan datanya seperti apa. Ya, tapi kurang lebih untuk menyusun profil kalian bisa membuat konten seperti ini ya. Nanti bisa dilihat contohnya untuk referensi di link di bawah itu ya. Nah, nanti diklik aja atau dituliskan di Google Chrome atau Mozilla ya, tapi nggak bisa di-download gitu ya. Jadi kalian lihat real time langsung connect. Kemudian yang berikutnya untuk album peta padukuhan. Ya, untuk album peta padukuhan kurang lebih sama ya. Bisa kalian lihat juga di paparan Pak Hatta tadi ya. Itu juga sudah bagus. Ukurannya 4 ya. Berbeda dengan apa nih? Tadi kan potret ya, kalau album peta ini landscape. Jadi meskipun di buku profil ada petanya, tapi juga ada peta yang dipisah ya. Nah, ini peta-petanya
dialbumkan. Jadi bukan berarti semua peta di buku profil itu juga menghilang ketika petanya dialbumkan, bukan gitu ya. Jadi jika ada peta-peta di buku profil, ya tetap ada, tapi juga kalian bikin juga album peta ya, peta-peta yang terpisah. Landscape ya bolak-balik ya, bukan potret ya. Kemudian margin sama dalam 3, atas bawah luar 2. Peta dengan layout seragam sama ya, standar. Nah, untuk ketelitian petanya ya, bagaimana cara menyajikan peta desa, kalian bisa melihat peraturan PIG nomor 3 tahun 2016 ya. Jadi itu kalian dalam menggunakan simbol, mewarnai, menandai ini, kalian itu ada aturannya gitu ya. Jadi nanti tiap padukuhan ini nggak beda-beda ya. Harapannya itu nanti kan shape file tiap padukuhan ini ketika ditempel menjadi satu itu pas semua ya. Dan ketika ditampilkan legendanya ya atau keterangan di sebelah layout itu bisa sama semua ya, simbol dan notasinya gitu. Ya jadi misalnya jalan nih ada yang mewarnai hitam, ada yang mewarnai merah ya. Nah, sebenarnya yang mana? Nah, makanya supaya kalian sepakat itu kalian bisa sama-sama melihat peraturan PIG nomor 3 tahun 2016. Di situ sudah ada ya. Jalan itu warnanya apa, sungai warnanya apa ya, kemudian simbol-simbol fasilitas ibadah, fasilitas sekolah. Nah, ini disepakati. Jadi nggak beda-beda nanti ya. Ada yang simbolnya sekolah itu bendera, ada yang simbolnya sekolah itu bintang ya. Nah, ini kan beda nanti ketika digabungkan menjadi satu ya. Kemudian cover sama ya. Jangan lupa untuk melengkapi Kapanewon kabupaten ya. Logo sama ya, lengkap ya seperti tadi. Kemudian sistematikanya cover, tim redaksi, kata pengantar, dan konten sama ya. Jadi untuk kontennya bisa kalian lihat peta administrasi, citra, penggunaan lahan, sarana, prasarana, dan peta lainnya bila ada tambahan ya. Itu ada request dari padukuhan. Untuk sarana prasarana ini nanti bisa dipisah per masing-masing jenis sarana atau juga bisa digabungkan semua jenis menjadi satu peta ya. Jadi misalnya kalian membuat peta sarana pendidikan gitu ya, peta sarana perdagangan. Nah, tapi bisa juga kalian muat gitu jadi peta sarana gitu ya. Dan di situ di legendanya sudah ada fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan ya, fasilitas perdagangan gitu ya. Nah, tinggal simbolnya yang berbeda ya atau warna yang berbeda sehingga pembaca akan mengerti ya maksudnya persebarannya mana aja di mana. Nah, gitu ya. Nah, ini biasanya kalau sedikit, nah ini bisa dijadikan satu peta ya. Tapi kalau memang banyak, nah mungkin bisa dipisah-pisah gitu ya supaya lebih jelas saja gitu ya. Kemudian peta prasarana ini juga sama ya. Prasarana kan ada banyak jaringan ya, jaringan-jaringan. Jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi. Nah, ini bisa dipisah juga bisa menjadi satu peta ya. Menyesuaikan dengan banyak atau tidaknya ya. Kalau memang banyak dan cukup rumit ya maka itu dipisah-pisah ya. Karena mungkin kalau jadi satu peta ini akan menyulitkan pembaca gitu ya. Tapi kalau memang sedikit dan nggak menimbulkan overlap ya dalam melihat, masih bisa membedakan gitu ya. Jenis-jenis tersebut ya bisa jadi satu peta. Peta lainnya tadi misalnya ada tambahan-tambahan ya bisa dilengkapi juga. Ini menyesuaikan tadi. Mungkin ada UMKM, mungkin ada persebaran vaksinasi gitu ya, atau COVID dan lain-lain nih peta lainnya gitu ya. Nah, bisa dilihat peraturannya di sini ya
nomor 3 2016 ya BIG. Kemudian contohnya untuk album peta bisa dilihat di sini ya. Album peta desa barang kritis. Nah, sama ya, itu juga bisa dilihat secara langsung. Nah, kalau yang ini bisa di-download nih ya. Silahkan dicoba. Kemudian yang ketiga untuk set plan. Untuk set plan formatnya kertas A4 ya, bolak-balik landscape-nya, ini landscape ya. Kemudian sama marginnya, dalamnya 3 ya, atas bawah luar 2, spasi sama jadi dengan yang buku profil, Arial Nero 11 ya, back number kanan bawah ya. Cover sama yang lengkap, jangan lupa Kapanewon kabupaten ya. Logonya semua lengkap. Peta disertai layout seragam ya, tabel dan gambar juga dikasih namanya. Sistematika cover tim redaksi, kata pengantar dan konten ya. Nah, kontennya ini ada data informasi tapak, analisis tapak, set plan, desain dan animasi. Nah, ini mungkin jika kalian pernah kuliah perencanaan tapak ya, ini kalian akan pernah mendapatkan ini. Data informasi tapak ada aspek natural, kultural, dan estetik. Ya, nanti juga ini akan dijelaskan dalam pembekalan. Kemudian analisis tapak ada analisis tautan, pengguna, dan program ruang. Ya. Analisis tautan ini nanti kalian mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada di tapak kalian ya, berdasarkan ketiga aspek yang di atas tadi. Kemudian analisis pengguna, kalian mengidentifikasi siapa saja yang kira-kira ya akan menggunakan tapak yang akan kalian buat ya, sehingga kalian mengetahui ruang-ruang apa saja yang dibutuhkan. Nah, ruang-ruang yang dibutuhkan nanti masuk ke dalam analisis program ruang. Nah, di program ruang, ruang-ruang yang tadi sudah ditemukan berdasarkan analisis pengguna, ini ditentukan berapa luasannya, ya berdasarkan kapasitas dan aktivitas penggunanya. Nah, kemudian kalian gambarkan dalam bentuk 2 dimensi. Nah, ini menggambar set plan ya. Nah, tapi juga jangan gambar doang. Ini yang paling sering kesalahan dilakukan, tidak menyertakan konsep ya. Jadi karena ini rencana, maka kalian juga menyertakan konsep ya. Misalnya apakah dia punya konsep green building gitu ya, ramah lingkungan, atau konsep wisata edukasi ya gitu. Nah, konsep itu mesti dijelaskan ya. Jangan tiba-tiba gambar aja tapi kalian tuh nggak punya konsep. Makanya konsep itu matang dulu ya, gimana kalian tuh rencananya mau buat wisata berbasis apa ya, apa edukasi ya, apa ekowisata atau panorama. Nah, bebas ya. Nah, kalian booking konsep sendiri juga bisa yang nggak pernah ada di sebelumnya gitu ya, bisa juga. Kemudian desain 3D ya, jadi dari set plan itu kan ada pembagian zona ya, atau pembagian ruang tadi dalam gambar 2 dimensi dari atas ya. Kemudian masing-masing zona itu kan kalian desain ya, misalnya tadi ada wahana apa ya, misalnya ada parkiran gitu ya. Nah, kalian desain parkirannya seperti apa. Oh, ada tiketing ya. Kalian desain loket tiketnya seperti apa. Kemudian ada wahana permainan anak. Nah, di situ kalian desainkan wahana permainan anak seperti apa ya. Nah, untuk bangunan, untuk detail objeknya kalian tidak perlu terlalu berimprovisasi ya. Nah, karena itu nanti memang milik arsitek ya untuk detail dari masing-masing objek atau bangunannya. Nah, kalian bisa mengambil bahan-bahannya dari
3D warehouse ya kalau menggunakan SketchUp ya kayak gitu. Jadi bahan-bahan yang tersedia yang sudah bisa di-download, ya kalian bisa pakai saja begitu ya. Kalau memang pengen memodifikasi sedikit, kalian bisa memodifikasi yang udah di-download tadi, itu jadi nggak masalah ya. Misalnya ini rumah udah di-download, terus tapi atapnya pengen diganti, itu masih bisa ya. Apa yang udah di-download tinggal diedit di bagian atapnya ya. Jadi kalian tidak berlama-lama dalam desain dan membuatnya secara manual sendiri, karena kalian kan bukan arsitek, jadi kemampuannya itu juga kurang. Jadi disiasati ya dengan mendownload 3D yang sudah disediakan di 3D Warehouse. Kemudian animasi ya, ini kan kalian tetap membuat videonya ya nanti. Jadi video ini adalah gambaran ya dari desain dan set-plan tadi yang mungkin dilihat dari atas kanan, atas kiri gitu ya. Kemudian mungkin menyelusuri dari pintu masuk sampai berakhir ya, memperlihatkan masing-masing zonanya. Nah, ini dibuat dalam video ya. Durasinya nggak usah panjang-panjang ya. Nanti kalau panjang-panjang, size-nya ukurannya besar ya, akan sulit masuk di YouTube gitu ya, atau di CD-kan. Nah, di dalam laporan tuh kalian tetap perlu masukkan ya dengan cara menampilkan barcode gitu ya. Jadi nanti untuk pembaca ketika menggunakan smartphone tinggal scan barcode aja ya, nanti dia akan ke link video YouTube yang kalian sudah upload tadi ya, langsung bisa diputar. Jadi bukan berarti itu dalam poster atau dalam laporan itu kalian nggak bisa menampilkan animasi. Ya justru kalian kehilangan nilai penting ya di situ. Karena yang sering dalam perlombaan itu adalah animasinya. Kemudian ini yang opsional ya. Ada cetak peta paduan. Nah, nanti peta dicetak. Nah, ini juga nanti peta yang dicetak ini juga bisa menyesuaikan ya apa yang dibutuhkan ya. Kalau di sini kan dalam hal ini peta administrasi citra penggunaan lahan sarana prasarana ya. Nah, kalau bisa ditampilkan dalam satu peta aja ya, tapi di print yang besar A1 ya. Sehingga nanti legendanya sudah cukup lengkap ya. Batas-batas, kemudian menampilkan citranya ya di dalam poligonnya ya. Tipis aja ya. Kemudian penggunaan lahan ini juga mungkin bisa diwarna tapi di transparan gitu ya. Kemudian sarana prasarana tadi dengan simbol notasi yang sudah disepakati di peraturan ya. Jadi kalau ini disatukan di satu peta dalam ukuran A1, insya Allah jelas ya. Tapi kalau mungkin itu ukuran A4 itu sangat tidak jelas ya. Nah ini nanti menyesuaikan juga. Mungkin ada peta yang dicetak tapi bukan administrasi. Misalnya menurut padukuhan yang diperlukan adalah sarana misalnya. Ya berarti sarananya. Kemudian cetak poster ini opsional juga. Ada 2 buah poster ukuran A2 ya, atau 2 kali A3 ya. Intinya ukurannya A2. Kertas sama ya, art paper atau E4, jangan HPS ya. Supaya tebal dan tebalnya lumayan. Kan ada yang 125 gram, ada yang 250. Bisa pakai yang tebal atau yang tebalnya lumayan. Nah, bisa juga nanti kondisional berupa expander ya. Ukuran 160 kali 60. Nah, ini tergantung mau dipakai di mana ya. Kalau memang membutuhkan untuk show up ya, padukuhan atau desa, bisa menggunakan expander ya. 160 kali 60 ini yang standar ya, meskipun di atas itu 80 kali 200 itu ada.
Nah, nanti mungkin bisa diletakkan di desa atau di padukuhan ya, untuk show-show gitulah. Jadi poster padukuhan dan set plan ini bisa dipamerkan gitu ya, bisa dilihat oleh halayak gitu ya. Nah, mungkin nanti ditempatkan di balai desa ya, kayak gitu. Nah, kalau poster ya nanti ditempelkan gitu. Kalau explainer sudah langsung dengan stand-nya. Nah, silahkan nanti disepakati yang mana oleh padukuhan atau desa gitu ya. Ini semua dua ini opsional ya, untuk peta padukuhan dan poster. Yang utama adalah ketiga tadi ya, buku profil, album meta, dan set plan. Nah, begitu dari saya untuk penjelasan luaran produk. Ya, silahkan jika ada yang bertanya. Mungkin tambahan Pak Kukuh, itu Oh iya, perlu ada video juga Pak untuk nah itu prosesnya. tadi di yang ini Pak, yang set plan Pak, itu videonya. Nah, Maksudnya video animasi ya? iya Pak. Nah, kemarin pada batch kemarin itu kan memang ada videografi gitu ya Pak. Ya, ada Nah, videografinya. itu apakah diperlukan ya, nanti kalau misalnya diperlukan itu jadi opsional gitu ya. Jadi kan pada kali ini kan produknya itu jadi profil dan set plan kan kemarin kan kesepakatannya 2 bulan pertama itu profil dan 2 bulan terakhir itu set plan. Ya. Untuk videografi dan peta transek ini memang keluaran batch yang kemarin gitu. Apakah itu akan dikeluarkan lagi kali ini? Nah, itu juga nanti kesepakatan dari panitia dan prodi ya Pak, gitu. Iya, nanti kita bicarakan lagi. Ya siap, itu Pak. Mungkin ada yang ditanyakan dari mahasiswa. Oke, kalau enggak ada, saya serahkan ke Pak Pri dulu ya. Oke, saya waktu dan tempat dikembalikan ke Pak Pri. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Kukuh. Mungkin bisa dilanjutkan saja Pak Hatta. Pak Hatta tadi sudah izin. Pak Chandra untuk menjelaskan terkait administrasinya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak. Iya Pak, bisa screen ya Pak. Ya, ini tadi trouble. Ya, monggo Pak Chandra. Ya Pak, terima kasih. Langsung saja selamat pagi. Saya melanjutkan dari Pak Kukuh terkait dengan administrasi. Jadi setiap hari mahasiswa itu perlu membuat logbook, mengisi logbook. Logbook itu sudah ada di folder masing-masing tiap mahasiswa. Isinya, jadi nanti dituliskan hari, tanggal, terus jam berapa sampai jam berapa berakhirnya. Terus rencana kegiatan ini disesuaikan dengan yang ada di time schedule ya. Kemudian aktivitas yang sedang dilakukan dan tingkat capaiannya dibandingkan antara kesesuaian dengan rencana sama aktivitas. Apakah sudah sesuai atau belum? Jika sudah sesuai atau melebihi ekspektasi atau ada kendala, bisa dituliskan di kolom sebelahnya. Kemudian jika ada kendala, dituliskan evaluasinya, bagaimana caranya untuk mengatasi agar kedepannya bisa mendapatkan peningkatan atau perbaikan di kegiatan hari-hari berikutnya. Keterangan ini bisa
diisi, bisa juga dikosongi tergantung kebutuhan saja ya. Misalnya ketemu Pak Dukuh atau ketemu Pak RT, diberi keterangan namanya siapa, itu bisa diisikan. Kemudian bukti jangan lupa, karena setiap mengisi harus ada buktinya. Tanpa bukti kan tidak bisa dipercaya kebenarannya. Bisa foto atau screenshot atau semua hasil kerjanya tiap mahasiswa. Dan ini sifatnya pribadi. Setiap mahasiswa harus mengisi, bukan kelompok ya. Dan tiap hari harus rutin, jangan dirapel. Kalau dirapel nanti takutnya malah lupa tanggalnya, lupa kegiatannya apa, lupa. Jadi setiap pagi, misalnya bangun tidur ya, yang harus diingat-ingat pertama itu logbook, mengisi logbook dulu. Rencananya hari ini mau apa. Terus selesai, tiap mengakhiri kegiatan juga yang diingat-ingat sebelum tidur itu sudah ngisi logbook belum. Kalau belum diisi, segera diisi. Kalau sudah diisi logbooknya, baru bisa tidur dengan tenang. Begitu jadi sistematika kerjanya. Nama, NIM, kelompok, dusun, TPL dilengkapi. Terus nanti setelah terakhir kan kira-kira ini, kalau tiap hari ngisi 1 kali, sebenarnya boleh ngisi lebih dari 1 kali ya per harinya. Karena kan jamnya beda-beda dan jenis kegiatannya beda-beda. Jadi minimal kan 4 bulan. Kalau 4 bulan minimal ada 120 nomor paling tidak. Akan banyak sekali, berpuluhan lembar mungkin isiannya karena banyak. Terus nanti setelah itu dimintakan tanda tangan DPL-nya. Di paling bawah itu ada tanda tangan DPL masing-masing sebagai bukti bahwa DPL sudah mengisi. Dan tidak hanya di hari kerja yang ngisinya, karena namanya logbook kegiatan berarti kegiatan setiap hari. Walaupun Sabtu Minggu misalnya tidak ada kegiatan ya ditulis. Jadi menulis itu bukan saat ada kegiatan, tapi hari apapun diisi. Kalau kosong ya ditulis tidak ada kegiatan, atau kegiatan lainnya ditulis, misalnya ibadah atau apa, bebas. Terus linknya itu ada tersedia di Google Doc ya, jadi tinggal mengisi tidak usah copy paste atau apa, tinggal ngisi langsung. Ini linknya, nanti silakan dibuka. Sudah dibagi-bagi per DPL. Setiap DPL kan dapat mahasiswa sekitar 3 sampai 4, ada yang 4 mahasiswa juga. Itu nanti per mahasiswa ada foldernya masing-masing. Selanjutnya Pak, folder mahasiswa. Ini contohnya mahasiswanya Pak Lukis ya, kelompok 1. Jadi selalu diingat-ingat kelompok berapa, DPL-nya siapa, dukuh mana, Pak dukuhnya siapa, itu harus hafal. Jangan sampai nggak hafal dengan Pak dukuhnya sendiri atau Bu dukuhnya. Setiap produk mahasiswa nanti diupload di sini. Contohnya kita Imilda akan mengupload apapun sembarang ya, sembarang semua produk apapun mentah matang semua diupload di sini. Jadi belum jadi tidak apa-apa diupload saja, karena kan DPL itu akan menilai progresnya, bukan kalau hasil kan masih nanti. Sedangkan DPL perlu memantau hasil kegiatan tiap harinya, sehingga walaupun belum jadi diupload saja. Kemudian ini contohnya, karena belum ada produk yang dibuat ya, jadi baru ada 1 file dan ini masih kosong. Nanti habis ini selesai pembekalan langsung saja diisi, mulai mengisi. Karena KKNT dimulai dari tanggal 11, maka ngisinya juga harus dari tanggal 11. Ini sudah tanggal 25, jadi sudah ada beberapa pekan ya, mungkin sekitar 2 pekan itu yang harus diisi, paling tidak berarti ada 14 nomor yang harus dilengkapi. Seperti mengisi catatan harian biasa ya kan, kalian
biasa mengisi diary. Nah, ini diary tapi kaitannya dengan program KKN, kegiatan KKN. Ya, lanjut. Fungsinya logbook tadi itu biar disiplin. Karena setiap mengawali kegiatan, proses, dan mengakhiri diingat-ingat dengan logbook. Karena visi akan menjadi kenyataan jika kita disiplin, karena disiplin adalah bahan bakar menuju kesuksesan. Selain hasil, yang dipantau adalah prosesnya juga. Proses dilihat bagaimana mahasiswa keseriusannya, kedisiplinannya. Disiplin itu tidak hanya soal waktu ya, tapi tempat. Misalnya diundang jam 8 di kantor kelurahan. Waktunya disiplin sudah datang jam 8. Tapi ternyata tempatnya salah, bukan di kantor kelurahan tapi di lapangan. Kan akhirnya nggak ketemu. Akhirnya acaranya terhambat, bisa gagal. Nah, jadi disiplin kaitannya dengan tempat sama waktu. Jangan sampai terlambat karena semua walaupun produk sempurna, tapi kalau mengumpulnya terlambat itu tidak ada gunanya, tidak bisa dinilai. Lebih baik dibuat semaksimal mungkin, tidak harus sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Jadi jangan berharap untuk sempurna. Yang penting lengkapi saja semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, taati waktunya, disiplin, jangan sampai terlambat karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya. Lanjut. Selanjutnya, sudah selesai, Pak. Ya, ini pesannya dari kami tiap harinya, jangan lupa wajib mengisi logbook karena produk itu kan tidak harus selalu ada tiap harinya, tidak selalu menghasilkan produk tiap harinya karena mungkin produk itu dibuat beberapa hari baru selesai atau masih dalam proses finishing, jadi belum bisa di-upload misalnya. Tapi kan ada kewajiban logbook yang harus diisi tiap hari supaya DPL bisa memantau progresnya. Selesai kayaknya, Pak. Ya, Pak. Ya, selesai. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya terkait administrasi dalam KKNT. Jangan lupa itu pengumpulan foldernya. Biasanya mahasiswa ini kadang suka ini ya, salah tempat mengumpulkan. Ini sudah ada namanya, sudah ada DPL-nya, jadi jangan sampai salah alamat dalam mengisi atau mengupload produknya. Produk sudah baik, tapi tadi salah tempat, ya tidak akan dinilai. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Pri. Ya, terima kasih Pak Chandra. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Atau mungkin ada tambahan apa yang mau disampaikan dari Bapak Ibu DPL yang lain, Bu Ayu, Pak Lukis, mungkin Bu Mutia. Kita diskusi saja, artinya kita untuk melengkapi apa yang perlu dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa. Monggo silakan. Atau ada pertanyaan dari mahasiswa terkait dengan program maupun produknya. Yang pasti adalah teman-teman mahasiswa jangan meninggalkan DPL, artinya tetap Anda juga mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu dosen pembimbing di tiap-tiap tim,
berkonsultasi, dan juga nanti mungkin terkait dengan produk dan program nanti juga bisa dikonsultasikan dengan kami, ya, dengan Pak Atta, Pak Chandra, Pak Kukuh maupun dengan saya. Atau mungkin kalau mau bertanya via chat, kami persilahkan. Kemudian jangan lupa presentasi di link yang sudah dibagikan oleh Pak Chandra. Jadi sekali lagi yang kami harapkan adalah Anda semuanya kompak dalam menjalankan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Tadi di akhir paparan Pak Chandra juga sudah menyampaikan masalah kedisiplinan. Kalau saya selalu menyampaikan ke teman-teman mahasiswa itu adalah Anda itu harus disiplin perilaku, disiplin waktu, dan disiplin mutu. Gitu ya. Itu prinsip yang selalu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa pada saat perkuliahan. Ya, disiplin perilaku, disiplin waktu, dan disiplin mutu. Gitu ya. Oke. Monggo dari Bapak Ibu DPL, kalau tidak ada mungkin dari teman-teman mahasiswa. Sudah cukup jelaskah apa yang kami sampaikan? Sudah jelas, Pak. Oke, ya, terima kasih. Jadi terima kasih untuk teman-teman mahasiswa semuanya dan juga Bapak Ibu DPL atas kehadirannya. Kami mewakili penanggung jawab KKNT MBKM dari Bu Cici sebagai Kaprodi. Kami melaksanakan program yang sudah terjadwal. Ini adalah yang pertama. Kemudian nanti dalam waktu dekat, mungkin hari Senin ada pembekalan terkait dengan penjelasan program tadi, yang lebih detail mungkin dari narasumber dari Pak Oki. Nanti ada informasi lebih lanjut tentang waktu kapan untuk Zoom online-nya. Pak Chandra, Pak Kuku, apakah ada informasi tambahan? Kalau tidak ada, kita tutup. Untuk video maupun materi paparan nanti kita share. Artinya nanti teman-teman mahasiswa bisa mendownload ataupun melihat tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Chandra, Pak Kuku maupun Pak Hatta, maupun Anda bisa mengakses beberapa link yang tadi juga sudah disampaikan sehingga menjadi contoh kegiatan produknya yang bisa nanti Anda buat. Oke, kalau tidak ada, saya pikir saya akhiri saja. Terima kasih untuk semuanya, Bu Ayu, Bu Mutia, Pak Lukis, Pak Chandra, Pak Kukuh, Pak Hatta yang sudah izin keluar, baik sebagai pelaksana kegiatan maupun sebagai DPL, dan juga pada teman-teman semuanya, mahasiswa yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Semoga ini menjadi bermanfaat buat Anda semuanya, membuat tambahan motivasi, tambahan pemahaman terkait dengan apa yang harus Anda laksanakan. Jangan ini jadikan sebuah beban gitu ya. Wah, saya pekerjaannya banyak. Tidak. Selama Anda kerjakan secara rutin gitu ya, seperti tadi disampaikan Pak Chandra terkait dengan logbook, jangan sampai itu Anda tunda gitu ya, kecuali yang kemarin ya, yang 11 ataupun 2 minggu pekan kemarin karena kita belum membuka draft form logbooknya. Jadi Anda membuat logbooknya adalah setiap hari, malam hari boleh, pagi hari untuk kegiatan yang kemarin juga silakan. Ya.
sehingga kami maupun Bapak Ibu DPR juga bisa memantau kinerja Anda semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, jaga kesehatan untuk teman-teman mahasiswa, tetap melaksanakan kegiatan sesuai yang sudah terprogram. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Ayu, Pak Lukis, Bu Mutia, dan teman-teman mahasiswa semuanya, Pak Chandra, Pak Kuku. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak Pri, Pak Chandra, Pak Hatta, dan Pak Kuku, Pak Lukis, dan teman-teman yang lain monggo di sini. Terima kasih semuanya juga. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih, Pak. Bayu, ya.